Iya. Dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman media. Hari ini sudah hadir. Jadi memang persidangan hari ini adalah persidangan awal terkait dengan peninjauan kembali kita kami menjadikan TK kira-kira 2 minggu yang lalu adalah panggilan sidang pertama. Nah, sidang pertama ini ditunda karena perwakilan dari kejaksaan dipanggil secara patut, tidak memberikan alasan yang jelas, tidak memberikan alasan apa pengadilan, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Artinya persidangan ini sesuai dengan acara harus ditunda ya sekali. Nah, kemudian persidangan ini ditunda untuk di tanggal 1 Juli nanti, persidangan kedua dari pemohon PK karena sifatnya adalah sifat speedy trial. Sifat permohonan PK ini harus mengedepankan percepatan dari sidang itu sendiri, sehingga kalau di minggu berikutnya pihak kejaksaan tidak hadir, maka akan dilanjutkan pada sendiri atau dari materi permohonan PK itu sendiri. Ya. Bang, kalau Mbak kita sendiri kan kabarnya diwajibkan hadir, Bang. Nah, untuk perdana ini memang nggak jadi atau gimana, Bang? Jadi gini, tadi sudah dimusyawarahkan sama kami beberapa minggu yang lalu itu mengirimkan surat memang untuk meminta prinsipal Nikita Mirzani datang untuk menghadiri persidangan ini. Tapi hakim berdasarkan SEMA 2016 itu mengatakan bahwa kewajiban itu tidak lagi menjadi wajib. Kalau di SEMA sebelumnya 2012 wajib. Nah, 2016 itu tidak lagi menjadi wajib dan diperbarui di SEMA 2018 itu. Tapi ya kami tetap meminta kehadiran dari pemohon prinsipal Nikita Mirzani ini ada rujukan yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 dan seterusnya itu di tahun 2013 menegaskan bahwa kehadiran dari pemohon PK prinsipal wajib hukumnya itu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Salah satu pertimbangannya adalah karena Mahkamah berpendapat bahwa pemindahan itu adalah dilakukan diberikan kepada yang bersangkutan secara pribadi, maka ketika melakukan atau mengajukan PK harus juga prinsipal pribadi itu datang untuk menyampaikan bahwa satu, apa yang didalilkan dalam permohonan PK itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kehilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh hakim. Kedua, untuk memastikan bahwa pemohon PK ini pengajuan permohonan PK itu diajukan secara sendiri atau diajukan atas inisiatif dari Nikita Mirzani sendiri. Ketiga, ya ini untuk pemenuhan penandatanganan berita acara dari permohonan PK. Nah, 3 poin itulah yang tadi kami sampaikan di persidangan bahwa kita itu wajib harus datang ke persidangan ini. Nah, cuman hakim masih mempertimbangkan itu, nanti mudah-mudahan persidangan berikutnya bisa dihadirkan. Berarti tidak menyarankan untuk kita datang. Iya, betul. Ada lagi? Bang, dalam sidang PK ini kan dijelaskan bahwa hakim akan mengulas dari awal sampai akhir nih, Bang. Nantinya bakal mengadakan saksi atau seperti apa gitu, Bang? Ya, jadi permohonan PK ini prinsipnya adalah mengulang tingkat judul fakta dan judul juris. Ya. Artinya apa? Fakta, judul fakta itu mengurai fakta yang dulu di persidangan awal itu yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Yang pertama, kita buka kembali di persidangan ini. Yang satu, judul jurisnya apa? Terkait dengan penerapan kehilafan hukum. Ya, misalnya soal bagaimana persidangan fakta di persidangan terdahulu, mungkin teman-teman media masih mengingat jelas bahwa persidangan ini faktanya apa,
ada kaitannya dengan narasi menjelek-jelekan fisik. Nah, di jurek faktinya, jurisnya, narasi menjelek-jelekan fisik itu diartikan sebagai upaya untuk melakukan ancaman membuka rahasia. Nah, ini kan tidak sinkron secara konstruksi hukumnya, tidak sinkron. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kami uraikan atau kami sampaikan kepada hakim PK nanti bahwa ini loh, letak kesalahan dari penerapan hakim dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi terletak di sini. Apa argumentasi hukumnya nanti akan kami sampaikan. Kami belum bisa menyampaikan di sini karena persidangan juga belum membacakan materi permohonan PK. Kita sendiri yang meminta untuk Ya, makanya itu tadi pentingnya Nikita Mirzani untuk hadir di sini untuk memastikan bahwa pengajuan permohonan PK adalah inisiatifnya sendiri. Hakim mestinya menerima hadir untuk memastikan pertanyaan apakah benar Anda mengajukan permohonan PK. Ya, jadi itulah tadi kewajiban yang disampaikan oleh kami di penasihat bahwa kehadiran Nikita Mirzani di persidangan bahwa memastikan apakah benar inisiatif dari permohonan PK ini diajukan langsung oleh kita dan itu harus ditandatangani caranya pada saat nanti kehadiran dari karena prinsipnya acara itu adalah dia mengalami penderitaan fisik ditahan di penjara dan sebagainya, maka dia juga yang harus wajib menjelaskan di persidangan apa yang menjadi masalah. Kenapa putusan Mahkamah Konstitusi yang harus di kita dari awal yakin, kami pun tim penasihat hukum kita itu yakin bahwa kita tidak bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan. Pasalnya apa? Pasal 27 TE. Kemudian berikutnya pasal apa? Pasal TPPU pasal 3 Undang-Undang TPPU yang mana 2010 sekarang berubah di KUHP pasal 290. Nah, apa yang menjadi urgensi dari permohonan PK ini? Masa orang melakukan ada catatan transaksi tertulis jelas pembayaran diasumsikan setelah saya membeli motor atau membayar apa, lalu saya tidak menggunakan uang. Tidak sesimpel itu gitu. Pemikiran TPPU itu harus ada upaya penyamaran. Apa misalnya harus ada transaksi, harus menggunakan perusahaan cangkang harus menggunakan nama orang lain dan sebagainya. Nah, ini tidak tergambar, apalagi orang yang mentransfer itu adalah dia sendiri. Dia sendiri yang transfer ke perusahaan. Kalau pakai logika begitu, harus dilakukan upaya PPPU dulu dengan PT Bumi Paramowo Sesa gitu. Yang memberatkan kami sebenarnya tidak sepakat ya, pendapat dengan pernyataan atau pertimbangan hakim tadi bahwa di bawahnya kesimpulan kita hakim dan alasan bahwa SEMA nomor 2016 tadi itu tidak mewajibkan lagi. Kalau kita rujukan SEMA, iya, lalu bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sampaikan bahwa di situ ada kewajiban hukum oleh hakim untuk menghadirkan kita harus percaya dong sama orang-orang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini juga kan
menimbang, menilai, memutus itu dengan berbagai macam pertimbangan filosofi, sosiologi, dan sebagainya, analitis itu kan semua pertimbangkan. Maka lahirlah kesimpulan yang menunjukkan bahwa terhadap permohonan PK wajib diajukan. Terbantu juga nggak bang? Ya terbantu satu ini ya, kami mengucapkan terima kasih kepada karena beberapa gerakan ini beliau juga membantu kami dalam proses peningkatan. Tapi poinnya adalah beliau membantu karena melihat kasusnya ada yang kasus yang cacat itu, ya, cacat dari segi formal maupun dari segi material. Kita tahu beliau, ya, Burike itu memang sering menyuarakan hal-hal yang menyangkut ketidakadilan terhadap masyarakat yang diperlakukan secara adil. Nah, dalam kasus ini, public figure digital media mendapat perlakuan yang sama. Nah, beliau menilai bahwa apa yang sudah dijatuhkan kepada kita itu jauh dari masa keadilan. Maka kehadiran beliau untuk datang mensupport kita, membantu masyarakat adalah untuk menyampaikan bahwa ruang publik itu atau ruang private tidak boleh sama yang adalah transaksi, ini adalah percakapan pribadi dan sebagainya yang kemudian dianalogikan sebagai kejahatan publik atau kejahatan pidana. Ini terima kasih kepada kami dan sudah membantu kami sampai ini mencari keadilan. Enggak, ahli kami ada beberapa. Kondisinya alhamdulillah sehat, ya, baik-baik saja, tidak ada masalah. Dia menyampaikan mereka harus segera ini dia mau menyampaikan bahwa banyak sekali kejanggalan yang tidak pernah dipertimbangkan pada tingkat pertama dan apalagi tingkat kasasi yang pada intinya ini dipertimbangkan bahwa tidak ada pelanggaran atau tidak ada kesalahan. Dan juga menjadi potensi dari kegelapan itu sendiri. Sehingga kami mengajukan ini sebagai salah satu dalil dalam dan dalam saya bilang bahwa kemudian nah, kekerasan apa? Memangnya kekerasan itu motifnya itu yang saya sampaikan. Ada lagi bentuk lapangannya. Sorry Bapak, tadi sidangnya diselesaikan sampai mungkin berapa satu Juli. Jadi berarti tadi apakah dia masih simpang siur, masih jelas apa yang dihadirkan. Nah, tapi harapan kami bisa dihadirkan itu di persidangan berikutnya. Kalau alasan penundaan hari ini apa sih? Karena jaksa tidak hadir. Acaranya tidak boleh sekali, harus tunda dulu. Berikutnya kalau tidak ada ya sudah kita lanjutkan persidangan gitu ya. Makasih Bang. Oke.